Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, masih memberikan kita nikmat sehat, masih memberikan kita nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini. Semoga apa yang kita niatkan di rumah kita masing-masing dapat dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dari poin-poin yang kita niatkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, minaz zulumati ilal nur, dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak dan Ibu sidang jamaah tarawih rahimakumullah, alhamdulillah pada tahun ini kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, yang mana sama-sama kita ketahui bulan Ramadan diwajibkannya kita berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman. Karena Rasulullah mengatakan banyak orang yang berpuasa hanya dapat haus dan lapar. Maka Allah memanggil orang yang beriman, karena puasa bukan saja menahan haus dan lapar, tetapi bagaimana kita menjaga puasa kita dari hal-hal yang merusak pahala puasa kita. Bulan puasa adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam. Bukan saja umat Islam di Indonesia, tapi umat Islam seluruh dunia. Sidang jamaah tarawih rahimahullah, di bulan puasa ini Allah juga akan mengampuni bagi kita yang berpuasa dengan iman dan perhitungan. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan perhitungan, Allah akan mengampuni dosanya yang telah berlalu dan dosanya yang akan datang. Maka itu dosanya Bapak Ibu, dosa yang kecil. Dosa besar kita harus bertaubat terlebih dahulu. Di bulan Ramadan ini Allah juga melipatkan amal ibadah kita, Bapak Ibu. Apapun bentuk ibadah kita selalu dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah ibadah kita setiap hari pertama atau berkurang? Maka untuk malam ini Bapak Ibu, kita beri dulu dosia kita memupuk semangat ibadah. Memupuk semangat ibadah. Sama halnya dengan tanaman, Pak. Kalau di rumah, kalau tanaman kita pupuk, kita jaga, pasti dia akan berkembang.
Begitu pula dengan ibadah. Kalau ibadah kita pupuk, kita jaga, maka ibadah kita akan berkembang. Jadi untuk memupuk semangat pada kita supaya konsisten nanti sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saudara rahimahullah. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ibadah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu takbir, artinya tunduk. Sedangkan Imam Ibnu Taimiyah mendefinisikan bahwa ibadah setiap hal yang mencakup setiap hal yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, baik itu perkataan maupun perbuatan, baik lahir maupun batin. Jadi Bapak Ibu, apapun perkataan kita, perbuatan kita, asalkan itu dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, maka itu ibadah. Maka ibadah yang dilakukan Bapak Ibu merupakan jembatan. Kira-kira Pak, fungsi jembatan itu apa Pak? Apa fungsi jembatan itu? Penghubung antara suatu daerah ke daerah yang lain, desa ke desa yang lain. Begitu pula ibadah. Ibadah merupakan jembatan penghubung kita dengan Tuhan, Tuhan dengan hamba-Nya. Jembatan untuk mendapatkan kasih sayang, maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kokoh jembatan kita, Pak, semakin kokoh jembatan kita, ibadah kita, maka semakin berlimpahlah rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah kepada kita. Maka semakin mantap ibadah kita Bapak Ibu, maka semakin kokoh penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu semangat ibadah harus kita jaga, harus kita jaga, harus kita pelihara. Tak lain dan tak bukan adalah nanti kita mendapatkan kenikmatan dari ibadah yang tinggi Bapak Ibu, yang tinggi di hadapan. Sedangkan Makawi rahimahullah, manusia yang merasakan nikmatnya iman, maka dia akan bisa merasakan kenikmatan bermunajat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi Muhammad menunggu datangnya waktu ibadah seperti orang kehausan akan datangnya air. Rasulullah SAW menunggu datangnya waktu ibadah seperti orang kehausan akan datangnya air. Maka bila berkata kepada Bilal, hai Bilal, itulah kami dengan sholat. Beliau juga bersabda, dan jadilah sholat sebagai penyejuk hati. Kita bayangkan Bapak Ibu, ketika kita haus, datang air, dengan apa yang terjadi, maka rasa haus itu akan hilang sendiri. Sedangkan Makawi rahimahullah, maka untuk memupuk semangat ibadah kita Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah ikhlas di dalam beribadah. Maka untuk memupuk semangat kita supaya konsisten dan bertambah terus menerus, yang kita lakukan yang pertama adalah ikhlas di dalam beribadah. Ikhlas artinya hanya mengharapkan ridho Allah semata. Manusia yang ikhlas, dia beribadah tidak hanya sekedar tujuan duniawi saja. Dia beribadah tidak hanya mengharapkan kesenangan dunia, harta, benda, jabatan, tetapi dia beribadah hatinya benar-benar tertuju pada Allah Subhanahu wa taala, tidak terkontaminasi oleh nifaq, iri, dengki dan sombong. Maka seseorang yang ikhlas, maka dia tidak akan sombong dengan ibadahnya, dia tidak akan menyombongkan ibadahnya. Kalau kita merasakan ketika kita beribadah, mungkin kalau masih ada rasa sombong dalam diri kita, rasa angkuh dalam diri kita, maka pertanyaannya apakah kita sudah ikhlas dalam beribadah. Bahkan ketika ibadah itu menanggung resiko yang besar sekalipun Bapak Ibu, nyawa tantangannya, maka orang yang ikhlas dia akan tetap melaksanakan ibadah tersebut dengan penuh semangat.
harus ikhlas dalam ibadah. Yang kedua, untuk memupuk semangat kita agar konsisten ibadah kita dan bertambah dan berkembang, mujahadah di dalam ibadah. Apa itu mujahadah, Pak? Mujahadah artinya bersungguh-sungguh, serius dalam ibadah. Maka seseorang yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh, maka dia akan melawan segala hal yang melintas, yang mengganggunya dalam ibadah tersebut. Maka tak jarang kita lihat Bapak Ibu, ketika kita beribadah mungkin sia-sia ibadah kita, tidak ada perubahan dalam diri awak. Mungkin kita lalai, mungkin kita berleha-leha, atau tidak ada motivasi kita dalam ibadah. Allah mengatakan surah Al-Maun, fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang salat. Allah mengatakan, Pak, lah salat awak masih celaka kepada Allah, apalagi tidak salat, Pak, lah salat masih celaka kepada Allah. Alladzina hum an salatihim sahun. Siapa itu? Orang-orang yang lalai dalam salatnya. Lah azan Tuhan, tunggu sebentar, keraduan tangguan, hanya apa? Lapis waktu baru salat. Maka orang seperti ini kata Allah, fawailul lil musallin, celaka apalagi kita tidak salat. Sedangkan matahari rahimahumullah. Maka seseorang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah, akan mempersempit ruang gerak syaitan, sehingga tidak ada sedikit pun nada untuk syaitan mengerjakan kita kepada kesesatan. Akan mempersempit ruang gerak syaitan, Bapak Ibu. Karena syaitan masuk itu dia kita Allah izinkan dia balik anak kita dan nanti sampai hari kiamat. Maka syaitan, Pak, tidak akan pernah senang dengan manusia yang beribadah kepada Allah. Maka jalan untuk mempersempit ruang gerak syaitan mengganggu Bapak Ibu, bermujahadah dalam ibadah. Allah juga mengatakan, bagi siapa yang bermujahadah dalam ibadah, Allah sendiri akan menunjuk dan meridhoinya. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat yang terakhir, ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Apa kata Allah? Siapa yang bersungguh-sungguh mencari keridhaanku, maka aku sendiri nantinya akan menunjukkannya ke jalan yang benar, ke jalan yang aku ridhoi. Sesungguhnya aku beserta orang yang berbuat kebajikan. Maka Allah sendiri yang menunjukkan jalannya ketika kita bersungguh-sungguh dalam ibadah. Sedang jemaah tarawih rahimahullah, maka sifat mujahadah akan membuat kita semangat dan motivasi dalam ibadah. Seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW Nabi kita Bapak Ibu. Ketika beliau beribadah, kedua tumit beliau berkata Bapak Ibu. Beliau selalu sholat tahajud setiap malam, sinar tumit beliau berkata Bapak Ibu. Maka Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan hal seperti ini sholat malam? Membuat kaki kedua kakimu sakit, kata Aisyah. Bukankah Allah telah menjamin engkau mengampuni dosa kamu yang berlalu dan dosa-dosa yang akan datang? Kata Aisyah kepada Rasulullah, maka apa ya Rasulullah? Bukankah aku orang yang pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sidang jamaah tarawih rahimahullah. Maka yang kedua yang dilakukan untuk memupuk semangat ibadah kita, mujahadah atau bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Sidang jamaah tarawih rahimahullah. Yang ketiga, apa yang dilakukan untuk memupuk semangat ibadah kita agar ibadah kita konsisten dan bertambah serta berkembang? Introspeksi diri. Maka manusia yang selalu mengoreksi dirinya, yang selalu mencari-cari kesalahan dirinya, dosa yang pernah dia lakukan, maka dia akan melihat ibadahnya di masa lalu dan akan melihatnya kehidupan di masa yang akan datang. Jangan sampai dia melakukan kesalahan
dia akan menambah amalnya tersebut dengan amal-amal kebulan. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dan bertakwalah engkau kepada Allah, maka inilah setiap manusia, setiap engkau selalu melihat amal yang akan engkau bawa untuk hari esok, hari kiamat. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah mengingatkan kita, Bapak Ibu, seberapa banyak amal yang akan kita bawa untuk hari esok, seberapa banyak amal yang kita bawa untuk hari kiamat, hari akhirat. Dunia ini bersifat sementara, Bapak Ibu, fana, akan habis. Apa buktinya? Sudah banyak mungkin saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita, dan pada akhirnya tidak akan pernah kembali. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah kita yakin dengan hari akhirat? Saya yakin, Bapak Ibu. Apakah kita yakin dengan hari akhirat itu? Yakin. Kenapa? Karena buktinya telah banyak saudara-saudara kita mungkin dulu dia bersama kita pada hari itu, sekarang tidak lagi, dan dia tidak akan pernah kembali. Maka Allah mengatakan surah As-Sajdah ayat 12, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Apa kata Allah meninggal? Ya Tuhan kami telah mendengar, kami telah melihat, maka kami kembalikan lagi kami ke dunia, ya Allah. Kami ingin berbanyak amal kami, ya Allah. Kami ingin beribadah, ya Allah. Kami yakin, ya Allah, bahwa benar-benar kehidupan setelah dunia ada, ya Allah. Tapi apa kata Allah? Ketika nyawa sudah ditenggorokan, tidak ada lagi penyesalan yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kisah ketika perawan meninggal dalam neraka, Bapak Ibu, dia bertobat, benar Tuhan engkau Musa, tapi ketika nyawa sudah ditenggorokan, maka tidak lagi penyesalan taubat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk melihat sejauh mana amal yang akan kita lakukan, yang akan kita persiapkan di hari akhirat nanti. Kita mesti yakin dengan hari akhirat. Lebih apa tanya Pak? Lebih apa tanya Pak? Kira-kira yakin orang masuk surga yang sibuk Pak? Ibu aku di belakang yakin tak ibu sambil di belakang masuk surga? Tidak Bu, apa risiko yakin Pak? Allah ketiga yang kita lakukan untuk memupuk semangat ibadah kita, kita harus introspeksi diri, artinya menghitung amal seberapa besar amal yang akan kita bawa untuk hari akhirat besok. Sedang yang terakhir, rahimahullah, yang terakhir apa yang dilakukan Pak untuk memupuk semangat ibadah kita, yaitu dengan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika iman Pak sudah mengisi dalam hati yang paling dalam, niscaya penghayatan terhadap rasa ketuhanan akan mengisi hati yang terdalam. Maka zikir apa artinya Pak? Selalu ingat dimanapun kita berada, baik dalam hati kita maupun lisan kita. Bukan berarti Bapak Ibu zikir itu kita ucapkan setiap waktu, tetapi bagaimana kita seorang hamba Allah yang selalu ingat pada Allah, yang selalu kita takut Allah mengawasi kita dimanapun kita berada. Zikir itu bukan hanya dengan lisan dan hati Pak, tapi juga dengan perbuatan. Artinya kita takut akan berbuat dosa, kita takut akan berbuat kejahatan, kita takut akan berbuat maksiat. Kenapa? Karena Allah Al-Basir, Allah Maha melihat dimanapun kita berada. Maka itu Bapak Ibu dan jamaah tarawih rahimahumullah, untuk menjaga posisi kita selama bulan puasa ini sampai nanti akhir Ramadan, sehingga kita mendapatkan perjalanan yang tidak takut
selalu introspeksi diri kita dan selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saja dengan lisan dan hati, tapi juga dengan perbuatan kita. Mudah-mudahan semua kita di sini nanti sampai disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.